Cinta itu hadir karena lantunan Al-Quran. Religius sekali ya. Di waktu kuliah, kalau tidak salah itu aku semester 4 ya. Aku sudah 2 tahun kuliah dan sekarang aku berada di semester 4. Aku sudah jadi asisten lab waktu itu untuk mengajar di laboratorium. Jadi ketuanya lagi. Aku memang punya target untuk menguasai kampus ya. Karena aku suka di organisasi. Sebenarnya di samping suka, karena aku hobinya bisnis, aku memasuki di tiap-tiap organisasi. Salah satunya aku menjadi asisten lab, kemudian menjadi ketua lab agar aku bisa jualan ya. Aku mempunyai rental komputer untuk ngeprint mahasiswa-mahasiswa, untuk ngetik mahasiswa-mahasiswa, untuk belajar kelompok di sana. Dan bayar setiap ngeprint itu 500 perak. Sewa komputer 2000 perak. Dan dari situlah aku bisa membiayai kuliahku sampai lulus. Suatu ketika, setiap tahun itu regenerasi untuk para asisten laboratorium. Aku ditugaskan untuk menjadi panitia yang merekrut para asisten lab baru. Aku menjadi panitianya. Nanti siapa yang mau masuk jadi asisten lab dikasih tugas-tugas, maka aku nilai ya seperti juri ya. Seperti juri, siapa yang layak menjadi asisten lab, maka aku dan tim yang memutuskan di situ. Ada adik kelasku, adik kelas yang biasa-biasa saja tadinya ya. Namanya jangan kalau ini ya. Takutnya dia ngedenger cerita ini, nanti dia komplain sama saya. Sebut saja namanya Hei Kamu. Namanya Hei Kamu. Perempuan yang bernama Hei Kamu. Hei Kamu datang kepadaku minta private ya. Karena beberapa minggu ke depan dia akan dites ujian untuk kelayakan menjadi asisten lab, maka dia minta diajari sama aku supaya lulus. Dia private sama aku, minta tolong, Kak, ajarin Kak supaya aku lulus Kak. Ya sudah, aku iakan saja. Karena labnya itu kosong dari pagi, bolehlah di lab kita belajar, tapi masuknya jam 6 pagi. Waktu itu aku sering tidur di rental ya, di samping kampus. Aku jarang di rumah. Aku mandi di kampus, buang air besar di kampus, cuci baju di kampus, tidur di rental di samping kampus. Aku sudah akrab dengan kampus. Kampus itu ibarat rumah pertama aku waktu itu ya. Ibarat rumah pertama.
di kampus. Jadi kita janjian jam 6 pagi. Dan aku akan mengajari dia soal-soal bagaimana caranya supaya lulus menjadi asisten lab di kampus. Biasa sebelum jam 6 pagi, mungkin jam setengah 6 masih agak gelap, aku datang untuk membuka pintu lab. Karena kunci lab aku yang megang, aku datang untuk membuka kunci lab jam setengah 6. Itu di lantai 3 adanya. Pas aku jalan dari jauh aku mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ini kan kampus sepi ya. Kok ada yang ngaji di sini? Kok ada yang ngaji di sini? Semakin aku dekati, suaranya semakin terdengar jelas. Di luar lab. Dan ketika aku sampai di depan pintu lab, aku intip keluar. Jadi di gambarannya lab itu di lantai 3, di ujung. Dan kalau jalan terus ke depan, dia posisinya ada seperti apa ya bahasanya, di luar gitu ya, di lantai 3. Kalau jalan lurus terus, di situ ada teras di luar. Bayang gak sih? Jadi di lantai 3 itu, di samping lab ada tempat untuk duduk-duduk ya. Jadi kalau dari lantai 3 di luar, jalan terus sampai keluar, di halaman lantai 3 bisa melihat ke bawah dan bagus pemandangannya, memang untuk duduk-duduk, untuk nongkrong. Nah, disitulah dia. Ketika aku mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari dia, ternyata dia sudah datang ya. Aku datang jam setengah 6, ternyata dia sudah datang, nungguin sambil membaca Al-Quran di teras tempat duduk itu. Ketika aku mendengar lantunan suara Al-Quran dari dia, nggak tahu kenapa ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, aku nangis sejadi-jadinya. Nangis aku, nggak tahu kenapa nangis ya, air mataku bercucuran. Dia mungkin tidak tahu itu, ya pasti tidak tahu dia. Karena aku diam-diam ya. Aku lihat ke depan, ternyata dia sedang menunggu sampai jam 6 sembari melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan aku nangis, air mataku ngalir deras. Dan dari situlah aku suka sama dia. Suka bukan karena kecantikannya, bukan karena fisiknya, tapi karena lantunan ayat-ayat Al-Quran. Tumben.
cinta itu muncul dan semakin lama semakin besar. Semakin aku mengenal dia, maka aku semakin kagum dengan dia. Sebentar-sebentar dia bilang subhanallah. Sebentar dia bilang Allahu Akbar. Sebentar dia bilang astagfirullah. Zikir yang selalu keluar dari mulutnya, itulah yang membuat hatiku lumer. Singkat cerita, jam 6 tiba dan aku sudah berada di dalam lab. Dia masuk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mataku bengkak. Mataku bengkak. Kakak, kenapa kok sepertinya lagi seperti orang yang habis nangis ya? Enggak, ini aku lagi kurang tidur, kataku. Dan aku mengajari dia soal-soal. Sambil aku memperhatikan dia dan cinta itu tumbuh bersemi. Beberapa minggu seperti itu, aku mengajari dia private. Sampai akhirnya aku tidak kuat. Tidak kuat ya. Dan aku langsung bilang sama dia, aku suka sama kamu, aku ingin menikah dengan kamu. Langsung aku gituin ya. Dan perempuan ini diam saja. Perempuan ini diam saja. Dalam hatiku, kalau perempuan diam saja berarti iya. Jawabannya iya. Ternyata benar. Diam saja itu bagi perempuan iya. Dan aku memberanikan diri. Coba, kata aku ya, kasih tahu sama orang tua kamu, nanti aku akan datang ke rumah. Aku gituin ya, gak tahu kekuatan dari mana, tiba-tiba aku bisa berbicara seperti itu. Dan tekadku amat sangat kuat, ingin menikahi dia. Padahal waktu itu semester 4 ya. Semester 4. Lalu sekitar beberapa bulan kemudian, aku datang ke rumahnya. Dan dia mungkin sudah bilang kepada orang tuanya, rumahnya di Bekasi. Rumahnya di Bekasi, kampusnya di Jakarta ya. Dan Masya Allah, keluarganya luar biasa, agamis banget, welcome lagi sama orang, welcome. Kedua orang tuanya sangat-sangat dewasa ya, sangat dewasa. Kedua orang tuanya menyambut aku dengan hangat ya. Sangat-sangat welcome. Aku belum pernah menemukan orang-orang tua yang seperti itu sama anak muda, sangat-sangat welcome. Sikapnya tenang. Dan langsung aku bilang kepada ayahnya, kalau boleh aku ingin melamar anak bapak. Orang tuanya tidak kaget. Orang tuanya tidak kaget dan sangat tenang. Mungkin ustadz ya, atau kiai mungkin ya. Tapi dari penampilan
Orang tuanya sangat sederhana. Dari cara bergaulnya amat sangat elegan sekali. Mendengar aku ingin melamar anaknya, ayahnya berkata dengan tenang, tidak kaget, santai. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Kamu pekerjaannya apa? Saya satu kelas kakak kelasnya. Dari Hei Kamu. Namanya Hei Kamu. Saya kakak kelas dari Hei Kamu. Kamu sudah punya gaji katanya. Ada gaji sedikit dari rental, dan saya jadi asisten dosen itu juga digaji kata dia. Dan ayahnya bilang, hei kamu ini lagi sedang sekolah sekarang. Kalau boleh, ingin melanjutkan kuliah dulu sampai lulus. Kalau sudah lulus, baru kamu boleh datang lagi ke sini. Kata orang tuanya gitu. Sangat-sangat elegan sekali, luar biasa. Ya sudah. Aku bilang, iya Pak, saya tunggu sampai lulus Pak. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Dari kejadian itu, aku dan dia tidak pacaran. Kembali lagi seperti biasa. Aku hanya mengaguminya. Dan aku masih meminjam. Kalau ada satu kelas dengan mata kuliah aku dan dia, aku sering minjam catatan dari dia. Karena catatan dia bagus, aku sering minjam. Dan jalan normal seperti biasa, selayaknya teman biasa. Sampai akhirnya aku sibuk dengan proyek ya. Karena aku bisnis, aku sibuk dengan proyek. Aku lulus kuliah 7 tahun, sangat lama ya. Karena aku sibuk bisnis. Waktu itu aku ada proyek keluar kota. Dan lumayan lama proyek ini, mungkin sampai 1 atau 2 tahun aku di luar kota, kuliah terbengkalai. Karena aku saking sibuknya dengan bisnis, maka aku lupa dengan si hei kamu ini. Ternyata dia sudah lulus. Hei kamu sudah lulus dan aku terlewatkan begitu saja. Sampai aku ingat aku akan datang ke rumahnya ketika dia lulus. Dan ketika aku datang ke rumahnya, si hei kamu ini sudah melanjutkan kuliah S2-nya di luar negeri ya. Kalau tidak salah waktu itu di Australia ya. Kenapa aku lupa ya? Mungkin karena waktu yang lama dari semester 4 sampai lulus. Dan aku juga sibuk mencari uang untuk biaya kuliah dan berbisnis. Maka semuanya lewat begitu saja. Dan dia melanjutkan S2-nya di Australia. Waktu itu aku sudah lulus, sudah punya perusahaan besar. Sebelum akhirnya perusahaan itu bangkrut dalam 1 hari.